Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan bicara tentang jaminan Allah. Langsung saja, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, jaminan Allah itu konsepnya selalu perjanjian. Terus kalau perjanjian apa maksudnya Pak? Apa pentingnya Pak? Kalau perjanjian kita mengerti ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau kita bicara Allah menjamin hidup kita, kita punya bagian di dalamnya, di dalam perjanjian itu, di dalam jaminan itu. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang kita harus lakukan. Itulah konsep jaminan Allah, yaitu konsep perjanjian. Dan menariknya Alkitab selalu katakan bahwa jaminan itu selalu ada di dalam Kristus. Itu senternya, itu pusatnya. Kita tidak mungkin mendapat jaminan dari Allah, dari sorga, kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Nah, pagi hari ini saya akan bahas dua jaminan Allah untuk kita. Yang pertama jaminan keselamatan, yang saya akan kupas secara khusus dari kitab 1 Yohanes. Kemudian yang kedua, jaminan pemeliharaan jasmani kita. Mari kita lihat yang pertama. Dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Amin. Ada banyak ayat yang bisa kita explore, yang bisa kita selidiki, yang bisa kita gali dari Alkitab soal jaminan keselamatan. Tapi kali ini saya mau berikan pelajaran dari 1 Yohanes saja. Tentu jaminan keselamatan bisa kita kupas dari Efesus, di mana Roh Kudus sebagai jaminan kita. Tapi pada pagi hari ini kita bahas dari 1 Yohanes saja. Saudara-saudara, di pasal terakhir Rasul Yohanes tulis di 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita bisa tahu kita punya jaminan? Kan kalau saudara baca ayatnya itu ya, saya explore sedikit ya. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, maksudnya 1 Yohanes itu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu. Kita yang percaya Tuhan Yesus ini tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu kita punya jaminan? Jawabannya sederhana, baca yang ditulis. Bisa paham? Bisa paham saudara? Amin. Yang di rumah, kok tidak ada kedengaran suaranya? Karena saya di sini, saudara di rumah. Jadi, bagaimana kita bisa tahu kita memiliki hidup yang kekal? Saya percaya Tuhan Yesus, Pak. Saya yakin memiliki jaminan keselamatan. Terus pertanyaannya, bagaimana kamu bisa tahu kamu punya jaminan keselamatan? Jawabannya, kamu harus ngerti yang ditulis oleh Rasul Yohanes, terutama di 1 Yohanes itu. Dan tentu yang ditulis oleh semua rasul di semua Alkitab perjanjian baru. Jadi bagaimana kita bisa tahu kita punya jaminan? Dari 1 Yohanes kalau kita explore ada 3 ujiannya. Nah, kalau kita lolos setiap ujian ini, maka kita disebut orang-orang yang punya jaminan keselamatan. Yang pertama, ujian doktrin atau ujian kepercayaan. Perhatikan ini, kalau kita percaya Yesus adalah Allah, bukan ciptaan, adalah pencipta, adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia, kita lolos ujian kepercayaan ini. Perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang dengan mata kami dan yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara percaya Tuhan Yesus? Oke. Percaya Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai yang ada dari mulanya, yaitu Allah yang menciptakan dan kemudian dia datang berinkarnasi jadi manusia. Kalau saudara mengaku punya jaminan keselamatan, saudara harus percaya ini. Kalau saudara ngaku punya jaminan keselamatan tapi tidak percaya Yesus adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia, saudara nggak lolos ujian ini. Itu ujian doktrin. Ayat yang lain lagi, 1 Yohanes 4 ayat 2. Sampai 3, lupa ayat yang lain aja, kan saya lagi explore 1 Yohanes ya. Demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau saudara nggak ngaku Yesus berasal dari manusia, bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, maksud saya, saudara nggak berasal dari Allah dan itu berarti saudara tidak punya jaminan keselamatan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam
dunia. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Selain kita mengakui Yesus adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia, dan saya kira kita semua menerima itu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita mengakui diri kita adalah orang berdosa dan butuh juru selamat? Kalau kita mengakui kita orang berdosa dan butuh juru selamat, kita lolos ujian ini, maka kita adalah orang-orang yang bisa disebut punya jaminan keselamatan. Selanjutnya, kalau kita percaya Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, bukan hanya Allah yang berinkarnasi tanpa tujuan yang jelas, tapi dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang diurapi dari keturunan Daud, maka kita lolos ujian ini. Ada banyak orang yang percaya Isa, Yesus, tapi tidak percaya dia adalah keturunan Daud. Dia tidak percaya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia percaya Yesus sejarah saja tapi bukan Mesias yang dijanjikan. Alkitab katakan kamu harus percaya Yesus sebagai Mesias, Kristus. Kalau saudara percaya ini, maka saudara bisa dikatakan lolos ujian bahwa saudara punya jaminan keselamatan. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 22, masih di ayat yang sama. Siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Perhatikan, yang menyangkal Yesus adalah Kristus, menyangkal Yesus adalah Mesias, maka dia adalah antikristus. Jadi enggak usah sibuk cari antikristus, lihat aja yang menyangkal Yesus adalah Mesias. Maka dia menyangkal baik Bapa maupun anak, karena Mesias itu bukan hanya keturunan Daud, tapi disebut sebagai anak dari Bapa di sorga. Dalam perjanjian lama, Yahweh mengatakan kepada Daud, bahwa keturunanmu yang akan memegang pemerintahanmu selama-lamanya akan menjadi anakku. Dia akan jadi anakmu, dia akan jadi anakku. Jadi Mesias itu harus anak Allah yang hidup. Poin kita adalah kalau kita percaya Kristus adalah Mesias, Allah yang jadi manusia, maka kita bisa lolos ujian punya jaminan keselamatan ini. Oh, saya punya jaminan keselamatan Pak, tapi saya nggak percaya Yesus adalah Mesias. Oh, nggak bisa, tidak bisa. Sing bisa kalau orang Ambon bilang, tidak bisa. Gitu. Karena 1 Yohanes sudah kasih frame-frame-nya, kasih patokan-patokannya. Selanjutnya, kalau kita percaya Allah berikan hidup yang kekal melalui anaknya, kita lolos ujian ini. Tidak ada jalan keselamatan yang lain selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada keselamatan yang lain selain oleh penebusan Kristus yang menebus semua manusia. Dan dengan penebusannya legallah penghakiman menurut perbuatan kepada semua umat manusia. Jadi kalau kita nggak percaya bahwa anak inilah yang dikaruniakan Bapa yang bisa memberikan hidup kekal, kita nggak lolos ujian bahwa kita punya jaminan keselamatan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Enggak di dalam yang lain, enggak di dalam utusan yang ada 600 tahun berikut, enggak ada di dalam agama manapun, enggak ada di dalam kepercayaan manapun, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi saudara-saudara, kalau saudara lolos ujian ini, ujian doktrin kepercayaan ini, saudara bisa dengan sedikit bangga mengatakan, saya punya jaminan keselamatan di dalam Kristus. Amin. Tapi ingat, bukan cuma satu ujian. Ada ujian berikutnya yang dicatat di dalam 1 Yohanes kalau kita eksplor. Yang kedua, bukan cuma ujian doktrin kepercayaan, tetapi ujian gaya hidup. Nah, ini mulai berat nih saudara. Kalau sudah bicara gaya hidup, berarti bicara ketaatan. Mulai berat kan? Bukan cuma doktrin, bukan cuma kepercayaan, lalu kita membanggakan, aku tuh punya jaminan keselamatan loh. Bukan gitu. Ujian berikutnya adalah ujian gaya hidup. Dalam hal ini bicara ketaatan. Kalau kita lihat dari 1 Yohanes 1 ayat 3, ya, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Perhatikan yang saya quote ini, bisa di next. Kalau persekutuan kita dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus terpancar lewat ketaatan,
terekspresi, terrealisasi, terbukti nyata lewat ketaatan, maka kita lolos ujian kedua ini. Saudara bisa berbangga mengatakan, saya adalah orang yang punya jaminan keselamatan. Jadi kalau kita mengaku bersekutu dengan Bapa dan Anak, kita harus membuktikan, mewujud nyatakannya lewat ketaatan. Karena lewat ketaatan itulah kamu bisa membuktikan perkataanmu yang mengatakan saya punya jaminan keselamatan ini. Kenapa begitu? Mari kita lihat teks selanjutnya di 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 3-4, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kamu mengenal Allah Bapa, kamu mengenal anaknya Yesus Kristus. Buktinya apa? Tandanya apa? Menuruti perintah-perintahnya. Kalau pakai gayanya Mongol nggak bisa coy. Nggak bisa coy kamu ngomong kamu punya jaminan keselamatan. Kalau kamu nggak ikuti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, tuh, itu saya kasih kuning-kuning itu penting tuh. Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Aku punya jaminan keselamatan, aku orang Kristen. Gak ada jaminan keselamatan di luar sana. Tapi kamu gak hidup seperti Kristus hidup, lu gak punya jaminan keselamatan. Ngomongmu aja punya jaminan keselamatan, doktrinmu aja punya jaminan keselamatan. Tapi kamu gak lewati ujian kedua, yaitu ujian gaya hidup, ujian ketaatan. Dan itu satu paket di 1 Yohanes. Gak bisa kamu ambil sepotong lalu kamu buang yang lain. Gak bisa. Nah, kita ini orang Kristen, ada kepastian, ada jaminan keselamatan, harus hidup. Bahkan dikatakan wajib. Wajib itu opelio dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya to debt, berhutang. Kita ini berhutang untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Oh, Kristus sudah membayar hutang-hutang dosa saya. Iya, tapi begitu dia bayar, kamu berhutang untuk hidup sama seperti dia hidup. Jangan enak-enak ongkang kaki percaya Tuhan Yesus terus hidupmu mabuk-mabukan, merokok sana sini nggak jelas hidupmu. Melakukan perkara-perkara duniawi, kamu tidak belajar hidup sama seperti Kristus. Kamu nggak punya jaminan keselamatan. Kamu nggak lolos ujian itu. Nah, selanjutnya. Kalau kita turuti perintah Allah dan hidup seperti Kristus hidup, maka kita lolos ujian kedua ini. Artinya kalau kita punya artinya kita bisa tahu seperti yang dikatakan di ayat yang pertama tadi saya kasih tunjuk kepada saudara. Semua ini kutuliskan kepadamu yang berada di dalam anaknya supaya kamu tahu bahwa kamu punya hidup yang kekal. Sekarang bagaimana tahu? Saya eksplor tadi. Kamu harus lewati ujian kepercayaan doktrin. Sekarang kamu harus lewat ujian ketaatan, yaitu gaya hidup seperti Kristus hidup. Kalau saudara bisa lolos ujian ini, baru saudara bisa dengan bangga mengatakan, mengepak jas saudara, saya punya jaminan keselamatan. Tapi kalau kamu masih mabuk-mabuk, kamu masih mengikuti hawa nafsumu, kamu nggak layak mengatakan itu. Ingat, bukan hanya ujian doktrin, kepercayaan, tapi juga ujian gaya hidup, ketaatan, dan itu satu paket dalam 1 Yohanes. Kamu nggak bisa ambil sepotong, cuma ujian doktrin kepercayaan, tapi kamu nggak ambil ujian gaya hidup, yaitu ketaatan. Selanjutnya, 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Apa poinnya dari ayat ini? Cepat saja, next.
Kalau kita menaruh pengharapan pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang kemudian diekspresikan dengan hidup semakin suci, maka kita lolos ujian kedua, jaminan keselamatan ini. Coba kasih naik lagi ayatnya, perhatikan. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan jadi sama seperti dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan pada kedatangan Tuhan, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kalau teolog-teolog cuma gembar-gemborkan jaminan keselamatan, sekali selamat tetap selamat, tapi tidak memberitakan kehidupan untuk orang bisa diubahkan mengenakan kodrat ilahi untuk hidup suci, itu omong kosong semua itu teolog itu. Karena dia mengambil sebagian, tidak mengkhotbahkan bahwa kita harus hidup di dalam ketaatan. Dipikirnya ketaatan itu keselamatan karena perbuatan baik. Dia nggak tahu di kitab Roma, di kitab Efesus perbuatan baik itu konteksnya dibandingkan dengan Taurat. Bahwa orang bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat tanpa percaya Tuhan Yesus. Orang yang beriman pasti melakukan perbuatan baik. Itu sudah jelas, saudara ya. Karena semakin kita menanti kedatangan Tuhan, semakin kita hidup suci dan saleh. Jadi sangat penting saudara memahami ini. Ya. Perhatikan hamba-hamba Tuhan yang bicara tentang kehidupan suci dan saleh. Yang bicara tentang orang-orang semakin harus diubahkan seperti Kristus. Itu hamba-hamba Tuhan yang benar. Jangan cuma lihat hamba-hamba Tuhan yang suka kritik, merasa doktrinnya yang paling benar. Ya. Jadi saudara mesti berhati-hati juga mendengar pengajaran di akhir zaman ini. Karena bisa kita terjebak pada kehidupan yang hanya berteologi saja, tapi tidak mempraktikkan teologi itu. Selanjutnya, kalau kita menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus, pada kedatangannya, ada banyak orang yang tidak mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang mengaku mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus, tapi tidak mengekspresikannya dengan kehidupan yang semakin suci. Maka harus sinkron. Dan kalau kita mengharapkan ini, kita lolos ujian kedua ini, maka kita bisa memakai jas kita lalu dengan bangga mengatakan, saya punya jaminan keselamatan. Amin. Itu bahasa hiperbol sedikit saudara. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa semua orang yang sudah menjadi anak-anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi kalau terjemahan biasa. Kita tahu bahwa semua orang yang sudah menjadi anak-anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Kalau kamu mengaku Kristen punya jaminan keselamatan, jangan curi uang bosmu. Jangan nipu orang sana sini. Jangan dagang dengan curang. Bertanggung jawablah di dalam hidupmu. Orang yang sudah menjadi anak-anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Jangan buat dosa, Tuhan ampuni saya. Buat dosa lagi, Tuhan ampuni saya. Hati-hati. Sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kita nggak terus-menerus berbuat dosa, artinya kita nggak permainkan kasih karunia Tuhan, maka kita bisa lolos ujian jaminan keselamatan ini. Barulah kita bisa mengaminkan yang dicatat dalam 1 Yohanes 5 tadi. Kita tahu sesuai yang dituliskan dalam 1 Yohanes, bahwa kita memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Jadi bukan hanya ujian doktrin kepercayaan, tapi ujian gaya hidup yang satu paket dengan itu, saudara ya. Dan yang terakhir, jangan saudara pikir cuma 2 ujian, ada 3 ujiannya coy. Yang ketiga ujian sosial, dalam hal ini kasih. Kalau kita perhatikan dalam 1 Yohanes, kita menemukan di 1 Yohanes pasal 4, Allah itu kasih, itu ayat yang terkenal sekali. Saya kira hampir semua saudara tahu. Kalau saudara belum tahu berarti saudara memang jarang sekali baca Alkitab ya. Dalam 1 Yohanes Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes itu kasih itu dibahas dalam berbagai macam perspektif. Saya rangkumkan di sini 4 saja, mungkin saudara bisa temukan perspektif yang lain. Tapi yang 4 ini saya kira sudah cukup mewakili. Di 1 Yohanes, waktu Rasul Yohanes bicara tentang kasih, dia bicara kasih Allah melalui anaknya. Bicara identitas bahwa Allah itu juga adalah kasih. Yang kedua, dia bicara kasih Allah dan dihubungkan dengan benci kepada saudara.
Kalau saudara benci saudaramu, kalau kamu benci saudaramu, maka kamu tidak mengasihi Allah, itu poinnya. Lalu yang ketiga, waktu bicara tentang kasih, dia bicara tentang memberi. Dan waktu bicara tentang kasih, yang menarik ini, dia bicara tentang penghakiman. Nah, mari kita kupas satu persatu, tetapi saya akan kupas 3 saja. Yang soal kasih Allah melalui anaknya saya tidak bahas, karena menurut saya kita semua bisa memahami hal itu. Yang pertama, perhatikan ini. Kalau masih ada orang yang kita benci, kita nggak bisa memakai jas kita lalu mengatakan saya punya jaminan keselamatan. Nggak bisa. Sebab ujian jaminan keselamatan bukan hanya doktrin kepercayaan di mana kita tahu Allah menjamin keselamatan kita. Bukan hanya ujian gaya hidup seperti Kristus semakin suci dalam hal ini, tetapi juga apakah masih ada orang yang kita benci di dalam hati kita. Kalau masih ada orang yang kita benci, yang belum bisa kita ampuni, maka kita nggak lolos ujian jaminan keselamatan ini. Itu sebabnya kita perlu berserah, menyerah di hadapan Tuhan dan melepaskan pengampunan kepada orang yang kita benci. Sebab kita nggak akan punya jaminan keselamatan kalau ada orang yang kita benci di dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, jangan ngaku punya jaminan keselamatan kalau kamu masih membenci orang lain. Alkitab katakan begitu. 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Dia ngerasa dirinya dalam terang, padahal di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan dia mengaku aku punya jaminan keselamatan. Ngomongnya saja, mulutnya saja ngomong gitu. Tapi hatinya masih membenci saudaranya. Kita tidak berada dalam terang kalau begitu. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi enggak tersesat kalau kita ada di dalam terang. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi sebab gelap. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Di zaman-zaman saya usia remaja pemuda dalam pengertian SMP SMA gitu ya. Mungkin kuliah juga di awal-awal ada istilah begini. Auah gelap. Auah gelap. Kamu tahu nggak itu ini. Auah gelap gitu. Gelap artinya aku nggak tahu apa-apa tentang itu gitu. Auah gelap gitu. Aku nggak tahu kemana aku pergi karena kegelapan itu membutakan aku. Artinya aku nggak tahu aku punya jaminan atau tidak. Mulutnya bisa ngaku karena dengar pendeta bahwa kita ini punya jaminan keselamatan, kita percaya Tuhan Yesus, dia tahu itu secara akali, tetapi dia tidak menghidupi perjanjian jaminan keselamatan itu, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 11, sebab inilah berita, mana? 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Gimana kita tahu kita punya jaminan keselamatan? In other words, dengan kata lain, bagaimana kita bisa tahu kita sudah berpindah dari maut ke hidup? Artinya kita sudah punya jaminan keselamatan nih. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi jangan bangga lolos ujian doktrin, kepercayaan. Jangan bangga lolos ujian gaya hidup saja. Sudahkah kita lolos ujian sosial ini? Kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada saudara-saudara kita. Sebab Alkitab katakan di 1 Yohanes 3 ayat 14 itu mungkin selama ini saudara baca tapi saudara enggak sekarang saya kasih sama saudara. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya kita tahu kita punya jaminan keselamatan, bagaimana caranya kalau kita mengasihi saudara kita. Jadi kalau saudara masih ada kebencian kepada orang lain, saudara nggak bisa pakai jas saudara lalu katakan aku punya jaminan keselamatan. Saya paham yang saya maksudkan, saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Artinya gimana yuk kamu mau bilang kamu punya jaminan keselamatan kalau hatimu penuh dengan kebencian. Jadi mari kalau saudara, siapapun saudara yang masih mendengarkan saya saat ini, jangan punya kebencian kepada siapapun. Kalau saudara masih ada orang di dalam hati saudara masih ada orang yang saudara benci, lepaskan pengampunan. Karena itu akan membunuh dirimu sendiri.
Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tidak memiliki hidup kekal, yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Saya ulangi, saya takut nanti salah ngomong nih. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya you nggak bisa ngomong, saya punya jaminan keselamatan, tapi di hatimu ada kebencian kepada orang lain. Sekarang saudara bisa ngerti bagaimana kita bisa tahu kita punya jaminan keselamatan? Lewati ujian doktrin kepercayaan, bukan cuma itu, lewati ujian ketaatan, gaya hidup, lalu yang ketiga lewati ujian sosial, kasihmu kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Amin, saudara. Jadi adik kakak, saudara dengan saudara yang lain, keluarga dengan keluarga yang lain, gak boleh saling bermusuhan. Mertua dengan menantu, ya, orang tua dengan anak, gak boleh saling bermusuhan. Sedih sekali kalau melihat di berita ada anak yang memperkarakan ibunya gara-gara mobil, gara-gara tanah, gara-gara petik mangga. Wah, itu benar-benar, kalau nggak bertobat itu benar-benar masuk neraka itu anak. Tidak mungkin orang yang memperkarakan ibunya ke perkara hukum akan bisa masuk kerajaan surga. Nggak mungkin, saudara ya. Tuhan jijik dan Tuhan marah sama orang seperti itu. Kalau kita nggak suka memberi selanjutnya, ya, tadi soal mengasihi, karena kasih tadi saya sudah katakan bicara soal dihubungkan dengan benci saudara, bicara soal memberi, dan bicara nanti soal penghakiman. Yang kedua kita lihat, kalau kita nggak suka memberi atau pelit, P-E-L-I-T, pelit, kurang dengar, P-E-L-I-T, pelit, kita nggak lolos ujian jaminan keselamatan. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, nggak ada orang Kristen yang pelit, saya mau kasih tahu. Orang Kristen itu tidak pelit. Kalau orang pelit pasti bukan orang Kristen. Tidak semua, saudara. Ya. Jadi kalau kita nggak suka memberi, kita itu pelit, kita nggak lolos ujian jaminan keselamatan. Saudara nggak bisa pakai ijaz saudara dengan bangganya karena saudara pelit lalu mengatakan saya punya jaminan keselamatan. Nggak bisa. Ya. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang punya gaya hidup memberi. Dengan kata lain, jangan ngaku punya jaminan keselamatan kalau kamu masih pelit. Gak bisa, saudara. Sebab Allah kita itu Allah yang kasih, dan Dia merealisasikan kasihnya yang tertinggi dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Itu sebabnya tidak ada orang Kristen yang pelit. Kalau saudara melihat ada orang Kristen yang pelit, mari kita bedah bersama-sama. Dia benar gak Kristennya? Ngaku agama Kristen tapi bukan pengikut Kristus yang sesungguhnya. Jadi jangan pelit, saudara, kalau jadi orang Kristen. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih ditunjukkan dengan menyerahkan nyawa. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dia nggak pelit, nyawanya pun bisa diberikan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap berada di dalam dirinya? Gak mungkin, saudara ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Perhatikan yang terakhir, dan dalam kebenaran. Saya mau bold yang itu, saudara. Mengasihi bukan hanya dengan perbuatan, tetapi dalam kebenaran. Karena ada banyak orang yang playing victim, merasa dirinya korban, atau banyak orang yang pura-pura miskin, pura-pura mau dikasihani karena dia malas bekerja. Itu sebabnya kalau saudara mengasihi bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Dan tapi saya mau kasih tahu, bukan hanya dengan perbuatan, tetapi di dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya kamu nggak sembarang mengasihi orang lain. Kasih itu bukan murahan. Kasih itu kemurahan Allah dalam hidup kita, tapi bukan murahan.
Next. Itu sebabnya kita nggak asal memberi. Sebab mengasihi itu bukan memberi dengan asal, tetapi memberi dalam kebenaran. Ada banyak orang sekarang bermedia sosial, dia siarkan di video, TikTok dan lain-lain, membeli dagangan dan lain-lain, kasih yang sepertinya acak dan asal. Saya tahu itu bagus ya, saya tahu itu bagus. Ya, membantu pedagang-pedagang, tapi motivasinya apa kita nggak tahu kan. Menebarkan kebaikan dan lain-lain, oke, it's okay aja, yang penting membantu banyak orang. Tapi saya mau kasih tahu, kasih yang benar itu bukan dengan asal, tetapi di dalam kebenaran. Kalau kita membantu membeli dagangan-dagangan orang, toh itu orang-orang yang memang membutuhkannya. Sebab mereka berusaha, bukan ngemis-ngemis meminta, saudara. Itu sebabnya kita perlu mengerti kasih itu bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Bukan hanya dengan perbuatan, tapi dalam kebenaran. Nggak asal memberi, sebab mengasihi bukan dengan asal, tapi dalam kebenaran. Kasih adalah setiap gerak yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Oh, kasih itu ajar kita memberi. Kalau saudara lihat pengemis lalu saudara beri uang kepada pengemis itu, apakah itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus? Ketika saudara memberi, lalu saudara pergi sedikit dan saudara intip sedikit, orang yang kelihatan lumpuh itu tiba-tiba buka jeansnya, lalu dia berjalan dan dia pergi ke mobilnya, buka pintu mobilnya. Saudara masih naik motor, kasihan deh lu kena tipu. Ada banyak sekarang pengemis begitu, bukan? Ada banyak pengemis yang kaya-kaya. Nah ini udah zaman corona, mereka nggak berani minta-minta, sudah ngemis-ngemis. Dulu sebelum zaman corona, aduh saudara ya, itu pengemis-pengemis rumahnya beton-beton. Yang kita yang memberi masih kontrak rumah. Yang mengemis itu sudah punya rumah beton permanen di kampungnya, lalu punya mobil. Dia pergi ke pasar situ untuk mengemis, parkir mobilnya, lalu dia pakai pakaian compang-camping, lalu mengemis, malas kerja. Dan saudara mengasihi dengan perbuatan, dengar khotbah mengasihi dengan perbuatan, tapi saudara tidak dalam kebenaran mengasihinya. Saudara asal saja memberi, lalu saudara bangga mengatakan saya sudah melakukan sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Oh enggak gitu. Tuhan Yesus juga kalau mau ditanya enggak mau kamu kasih sama orang itu, karena itu pengemis penipu. Ada memang orang-orang yang memang mengemis karena nggak bisa bekerja, sudah nggak bisa dan memang hidup dari belas kasihan orang. Ada yang seperti itu, tapi banyak yang nipu. Itu sebabnya kasih itu disertai dengan hikmat. Kasih itu harus di dalam kebenaran. Bukan cuma ngomong, tetapi action. Bukan cuma action, tetapi di dalam kebenaran. Ada ukuran-ukurannya, ada batasan-batasan. Kalau saudara datang orang kepada saudara minjam uang, coba sering kalau gembala didatangi, Pak Pendeta pinjam uang dulu, loh gimana coba? Nanti kalau kita nggak kasih pinjam, pendetanya dibilang pelit, tidak menerapkan kasih Kristus, ngomong kasih saja. Tapi kita lihat dulu orangnya. Ini orang udah minjam dari satu jemaat ke jemaat lain, minjam ke banyak orang nggak pernah kembali. Gitu. Dia hidup bergantung dari orang lain aja. Dia pinjam dari orang dia tidak kelola dengan baik, tidak bertobat, masih hidup dalam keadaan seperti itu. Apakah kita tidak mengasihi? Oh kita mengasihi. Oh, tapi Pak Anda tunjukkan dengan perbuatan, Pak cuma khotbah saja. Ingat, kasih bukan cuma dengan mulut, bukan cuma dengan action, tapi di dalam kebenaran. Apakah waktu kita memberi, kita mendidik orang ini? Apakah waktu kita memberi, kita membantu mental karakter orang ini? Atau kita malah membantu dia semakin jahat dengan karakternya seperti itu? Pendeta aja bisa gua tipu, apalagi orang lain, gitu kan dia pikir gitu. Nah, makanya saya khotbah minggu lalu itu, kalau ada orang berani bohong sama pendetanya, yang seharusnya di mana dia jujur, tempat dia bisa cerita, mengaku dosanya, lalu didoakan dan dibimbing. Kalau dia ngomong sama pendetanya bohong, bosnya tahu, bosnya temanan dengan pendeta itu, bosnya tahu bahwa orang ini bohong sama pendetanya, bagaimana bosnya bisa pekerjakan orang ini selalu, terus di perusahaannya, sama pendeta aja dia bohong, apalagi sama saya. Apalagi kalau orang itu basicnya Katolik, di mana orang-orang itu kalau mengaku dosa sama pastornya. Jadi orang-orang seperti itu mesti diajar, mesti dididik. Tidak bisa asal kita bantu-bantu gitu saja, saudara ya. Jadi jangan kasih harta benda yang Tuhan percayakan kepada sembarang orang. Memberi itu wajib, memberi itu harus seperti Kristus memberi. Nyawanya kita harus memberi, tapi dalam kebenaran.
Makanya saudara perlu mengerti, kasih itu adalah setiap gerak yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Gak heran kalau kita baca 1 Korintus, ada orang yang menyerahkan seluruh nyawanya dan siap untuk dibakar. Tapi kalau tidak punya kasih, sedikit pun tidak berguna. Loh, kok bisa? Itu sudah memberi, tapi nggak dalam kebenaran. Kan gitu, saudara ya. Makanya kalau saudara baca 1 Korintus, loh, kok bisa orang menyerahkan seluruh hartanya, bahkan menyerahkan nyawanya, tapi tanpa kasih? Kok bisa begitu? Karena dia nggak dalam kebenaran gitu loh. Nggak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dia ambil tindakan sendiri aja. Jadi sangat penting saudara selalu terkoneksi dengan Roh Kudus untuk saudara bisa menerapkan kasih itu dengan benar. Menerapkan konsep memberi itu dengan benar, saudara. Tapi ingat, tidak ada orang Kristen yang pelit. Itu prinsip utamanya. Jadi ingat ini saudara, perintah memberi itu diberikan bukan karena Tuhan butuh uang kita. Saudara jangan GR. Saudara dikasih pekerjaan sama Tuhan, Tuhan mau cabut kapan saja bisa. Tuhan kasih bangkrut perusahaan, bosmu bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan juga punya hukum. Perintah memberi itu diberikan bukan karena Tuhan butuh uang kita. Jangan GR saudara. Tapi karena ia berikan kesempatan pada kita untuk menjadi semakin serupa dengan dirinya. Amin. Itu sebabnya tidak ada orang yang Kristen yang pelit. Seharusnya idealnya sesuai ajaran Alkitab. Kalau saudara jadi Kristen tapi saudara pelit, saudara nggak bisa semakin seperti Kristus. Sebab memberi itu bukan karena Tuhan butuh kamu untuk tolong orang itu, bukan. Tuhan bisa pakai orang lain, bukan kamu. Tuhan bisa pakai orang lain untuk cukupi gereja ini, bukan kamu. Tuhan bisa pakai orang lain untuk kirim berkat-berkatnya kepada orang itu, bukan kamu. Tapi kalau dia berikan kesempatan untuk kamu memberi, untuk membantu pekerjaan Tuhan, itu bukan karena Tuhan butuh uangmu. Tapi dia berikan kesempatan kamu, berikan kamu pekerjaan yang baik, berikan kamu gaji yang baik, untuk kamu bisa menjadi semakin serupa Kristus dengan memberi, membantu bagi pekerjaan Tuhan. Di mana saudara bergereja lokal. Jadi kalau saudara sudah diberikan pekerjaan oleh Tuhan, berikanlah persembahan. Jangan tidak berikan persembahan. Sekali lagi, saya nggak butuh duit saudara. Saya mau dengan kita memberi, kita mendapat kesempatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena tidak ada orang Kristen yang pelit, saudara. Perintah memberi itu bukan karena Tuhan butuh uang kita. Ya. Tapi Tuhan mau kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan juga tidak sembarang lihat, oh orang kaya itu kasih ke gereja ini, oh orang kaya itu kasih ke orang miskin ini, berarti dia langsung menjadi serupa Kristus. Tuhan tuh tahu. Tuhan nggak sembarang, sebab dia mengasihi dalam kebenaran nggak. Dia memberi dari yang keikhlasan hatinya atau cuma mau dilihat orang dan lain-lain. Tuhan yang akan menghakimi semua itu. Kita nggak bisa tahu niat hati orang, saudara. Tapi prinsipnya Alkitab sebut bahwa Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi kalau dia kasih perintah untuk kita memberi, itu supaya kita semakin menjadi serupa dengan dirinya. So, pesan sederhananya adalah manfaatkan kesempatan itu. Ayo memberi, gitu loh. Amin, saudara. Gak ada orang Kristen yang pelit. Kalau saudara sudah melakukan ini, saudara bisa dengan bangga mengenakan jas saudara dan mengatakan, saya punya jaminan keselamatan. Amin. Jadi kalau saudara pelit, nggak bisa saudara pakai jas saudara lalu bilang, saya punya jaminan keselamatan. Nggak bisa, saudara ya. Nah, berikutnya. Ya. Tadi soal mengasihi saudara, membenci saudara atau mengasihi saudara, lalu soal memberi, ya, itu 1 Yohanes loh yang ngomong, bukan saya saudara ya. Lalu yang ketiga, kasih dalam 1 Yohanes dihubungkan dengan penghakiman. Nah, saya mau tanya, saudara ngerti nggak baca ayat ini? Mungkin selama ini saudara membaca ayat ini tapi nggak ngerti gitu. Perhatikan ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sering kan baca? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara ngerti nggak? Nah, saya yakin banyak yang nggak ngerti. Karena nggak ngerti sekarang saya jelasin. Begini saudara, next. Perhatikan statement ini, quote ini. Kalau kasih terus menyempurnakan kita untuk berani menghadapi hari penghakiman, perhatikan, kasih terus menyempurnakan kita menghadapi hari penghakiman, maka kita lolos ujian jaminan keselamatan. Kenapa? Sebab kasih terus menggerakkan kita hidup sama seperti Kristus hidup.
Orang yang mengasihi berarti mempraktekkan hidup seperti Kristus hidup. Mari baca 1 Yohanes 4 ayat 17. Tadi kan ayat 18, sekarang ayat 17-nya. Kita baca ayat sebelumnya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Nah kan saudara kalau baca sekilas tuh kayak nggak ngerti maksudnya apa ya? Perhatikan ya, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, maka kasih Allah sempurna di dalam kita, ya kan? Perhatikan, saya ulangi. Kita percaya atau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Saudara bayangkan saja ada meja pengadilan, Tuhan ada hakimnya di situ. Kita berani nih menghadapi penghakiman itu karena kita tahu kita nggak salah, kan gitu ya. Aku tahu aku nggak salah, aku berani menghadapi penghakiman gitu. Nah itu sederhananya. Kenapa? Karena kita tahu kasih Allah sempurna di dalam kita. Nah kenapa kita bisa berani menghadapi penghakiman itu, kasih Allah sempurna dalam kita? Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dunia, ada dalam dunia ini. Artinya kita hidup seperti Kristus hidup, ya kita nggak perlu takutlah sama hakimnya. Karena hakimnya yang jujur sama seperti kita yang jujur hidupnya. Bisa paham? Kita hidup sama seperti hidupnya hakim. Kalau hakim hukum kita, berarti hakim harus hukum dirinya. Kalau hakimnya Tuhan Yesus dan kita hidup seperti hakim, kita nggak perlu takut di hari pengadilan. Sekarang saudara ngerti ayatnya? Amin. Nah, ngerti. Saya yakin senyum-senyum sudah di rumah. Oh, baru saya ngerti Pak Pendeta. Nah, sekarang sudah ngerti ayatnya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kasih dijadikan sempurna dalam diri kita, agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Gak mungkin hakim itu akan memvonis saya masuk neraka. Kenapa? Hidupku sama seperti hidupnya. Kalau dia vonis saya, berarti dia harus vonis dirinya juga ke neraka. Tidak mungkin. Makanya kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Kita semakin merindukan Tuhan karena kita tahu kita hidup semakin serupa dengan hakim segenap bumi. Amin. Nah sekarang saudara ngerti ayatnya. Wah enak tuh baca firman Tuhan kalau saudara ngerti seperti itu. Nah makanya kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Kenapa tidak kenal perasaan takut? Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Dalam konteks apa? Jadi nyatalah bahwa orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Makanya orang yang hidup seperti Kristus itu nggak takut mati. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab dia tahu begitu dia mati menghadap pengadilan Tuhan, hidupku sama seperti hidupnya Pak Hakim itu. Ya udah enjoy aja gitu. Tapi kalau hidup kita nggak seperti hidupnya hakim, ya kita takut lah. Kita takut. Makanya kalau ada terdakwa yang berani gaya-gaya di depan hakim, kemungkinan dia sudah suap hakimnya. Ya kan? Kalau hakimnya sudah disuap, hakimnya juga nggak berani macam-macam sama terdakwa ini. Kalau dia tiba-tiba ngomong, aku punya bukti transfermu, habislah itu hakim kan. Jadi kalau kita tahu Tuhan Yesus hidupnya bersih dan kita hidup seperti Dia hidup, kita nggak perlu takut pada hari penghakiman. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin saudara. Jadi poinnya, jangan ngaku punya jaminan keselamatan seperti yang Alkitab ajarkan kalau kamu nggak hidup seperti Kristus hidup, yaitu hidup di dalam kasih. Sekarang saudara sudah lewati ujian tahap apa ini? Apakah hanya ujian kepercayaan, doktrin, atau ujian ketaatan, bahkan ujian kasih? Kalau saudara lewati semua ujian itu, saudara bisa pakai jas saudara dengan bangga mengatakan, saya punya jaminan keselamatan. Amin. Oke. Jadi kesimpulannya gini saudara ya, rumus yang pertama, dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Bagaimana tahu? Ini ujiannya menurut 1 Yohanes, ujian doktrin, ujian gaya hidup, ujian sosial, ujian kepercayaan, ujian ketaatan, ujian kasih. Itu baru yang pertama soal jaminan Allah. Yang kedua secara cepat saja, dalam Kristus ada jaminan pemeliharaan jasmani. Oke, kita lupakan sedikit soal keselamatan. Bukan lupakan, kita simpan gitu ya. Kita simpan sedikit soal keselamatan. Mari kita sekarang lihat soal yang realistik dalam kehidupan hari-hari. Pak, tagihan harus dibayar Pak. Pak,
tagihan jalan terus nih, di email terus nih sama orangnya, harus bayar, di SMS terus nih, di WA terus nih, harus bayar tagihan. Anak-anak saya harus kasih makan Pak, gimana ini Pak? Oke lah, saya dengar keselamatan, oke saya percaya dan coba menghidupinya. Sekarang gimana Pak? Soal jaminan pemeliharaan jasmani. Nah ini berita ini kiranya menghibur kita di masa susah ini. Mari perhatikan. Kita tahu bahwa kita jadi Kristen tuh nggak otomatis diberkati secara jasmani. Jangan saudara pikir jadi Kristen saudara otomatis diberkati secara jasmani. Nggak otomatis datang duit itu di dompet kita saudara, nggak mungkin, nggak otomatis. Uang tetap harus kita cari, benar? Oh saya jadi Kristen, percaya Tuhan Yesus, anak kesayangan Tuhan. Tapi nggak otomatis tuh uang datang ke dompet kita, bukan? Uang tetap harus dicari, tagihan tetap harus dibayar, anak-anak tetap harus dikasih makan dan sekolah, bukan? Bahkan bagi yang jomblo tetap harus nabung untuk kuliah dan nikah, bukan? Bagi yang masih jomblo juga, jodoh nggak datang sendiri kan, harus dicari, bukan? Makanya mencari jodoh, bukan menunggu jodoh, mencari jodoh. Ini yang anak-anak muda yang jomblo-jomblo ini, ya. Pak saya percaya Tuhan Yesus nggak otomatis tuh datang itu orang langsung mau lamar nikah saudara, enggak. Jodoh tetap harus dicari, sama seperti saudara juga mencari uang, nggak otomatis itu. Ya. Kalau saudara orang tua, anak-anak saudara tetap harus dikasih makan dan sekolah. Enggak saudara dari agama lain lalu bertobat dibaptis lalu tiba-tiba dagangan saudara lari semuanya karena ajaibnya kuasa Tuhan, enggak gitu. Tetap saudara harus berusaha, harus bekerja. Nah itu sebabnya saudara perlu mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan. Next, itu sebabnya Alkitab ajar kita untuk bekerja, berusaha, berbisnis dan lain-lain. 1 Tesalonika 4 ayat 11 mengatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Mari kita baca terjemahan sederhana Indonesia. Berusahalah hidup dengan tenang. Ini kan dikasih sama orang-orang Kristen. Hiduplah tenang, jangan mencampuri urusan orang lain. Seperti yang pernah kami ajarkan. Bekerjalah dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Alkitab ajarin kamu jadi Kristen, nggak otomatis berkat itu datang dalam hidupmu. Kamu harus bekerja. Ketika kamu bekerja, dari situlah Tuhan akan memakai banyak orang untuk memberkati hidupmu. Bekerja dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Jadi nggak otomatis, oh kita anak kesayangan Tuhan. Lalu Tuhan otomatis munculkan uang di dompet kita. Bekerjalah dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Pak sekarang kerjaan sulit, coba cari cara apapun, bekerja dengan rajin. Apapun pasti Tuhan buka jalan, amin. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kalian semua hidup seperti itu dengan tidak perlu lagi hidup bergantung kepada orang lain, maka setiap kalian akan membawa kesaksian yang baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi sedapat mungkin hidup kita ini jangan bergantung kepada orang lain. Sedapat mungkin, saudara ya. Supaya dengan begitu kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Oleh sebab itu kita harus bekerja dengan rajin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, yang harus menjadi cita-cita saudara ialah hidup tenang. Amin. Saya kira ini cita-cita kita semua. Saya mau hidup tenang. Bagi yang orang tua, saya mau menua dengan tenang. Amin. Tidak ada orang tua tuh yang mau lihat anak-anaknya dalam rumah tangga bertengkar, suami istri bertengkar, itu menyakiti hati orang tua. Gak ada orang tua yang mau lihat anaknya udah gede, terus bangkrut, terus gak punya pekerjaan, terus ini. Pasti orang tua tuh sedih, dan pasti orang tua menaikkan doa untuk anak-anaknya. Jadi yang harus menjadi cita-cita saudara adalah hidup dengan tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri, mengerjakan pekerjaan sendiri, sekecil apapun itu, buat kue, kayak dagangan apa, kayak mau untungnya 1.000, 2.000, 3.000, apapun yang penting saudara kerjakan dengan tangan sendiri. Yang penting saudara usaha sendiri untuk penuhi kebutuhan hidupmu dan tidak bergantung kepada orang lain. Bahkan dengan untung yang kecil-kecil saudara kumpulkan, saudara bisa memberi kepada Tuhan dan saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sudah lihat tuh orang-orang yang
cuma jual dagangan-dagangan sedikit bisa memberi kepada gereja? Karena apa? Dia setia melakukan apa yang Tuhan percayakan, mengelolanya, saudara. Bahkan lebih daripada kita yang punya gaji-gaji gede ini, saudara. Ada orang-orang yang cuma untungnya 1.000, 2.000, 3.000 dagang kue, tapi masih bisa memberi kepada orang lain, bukan cuma kepada gereja. Dia belajar mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ini orang-orang yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Dia hidup melakukan firman Tuhan. Akibatnya orang-orang bukan Kristen akan mempercayai dan menghormati saudara. Dan saudara tidak usah menggantungkan nafkah saudara kepada orang lain. Jadi Kristen gak otomatis itu uang datang. Hidup kudus gak otomatis uang datang. Harus bekerja dengan tangan sendiri, Alkitab katakan. Karena apa? Jaminan Allah konsepnya perjanjian. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dan percayalah waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya sesuai dengan perjanjiannya. Amin. Jadi jangan jadi orang Kristen yang malas. Bekerjalah dengan tangan sendiri. Amin. Dan kita akan melihat jaminan pemeliharaan Tuhan bagi jasmani kita. Kalau kita nggak bisa bekerja, pasti Tuhan akan kirim seseorang untuk membantu hidup saudara. Tidak mungkin tidak. Karena Tuhan tidak mungkin biarkan anak-anaknya kelaparan. Amin. Itu jaminan Tuhan, saudara. Tuhan tidak mungkin permalukan anaknya sendiri. Alkitab juga ajar kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Pak, gaji saya sedikit, Pak. Pak, saya sekarang nggak punya pekerjaan, Pak. Uang sulit, bayar kontrakan aja sulit, dan lain-lain. Alkitab katakan janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminan Tuhan untuk kita, saudara. Mungkin mudah bagi saya di posisi saya saat ini yang ada gaji, istri saya yang ada gaji, mungkin mudah bagi saya mengatakan ini. Tetapi sulit bagi saudara-saudara yang sedang dalam kesulitan. Tapi saya mau kasih tahu, ini bukan perkataan saya, ini perkataan firman Tuhan. Aku, kata Tuhan, tidak akan meninggalkan engkau. Asal engkau berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada dan berusaha bekerja dengan tanganmu sendiri. Dan lihatlah, saya pastikan, lihatlah, Tuhan pasti menolong hidup saudara. Amin. Tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan kita. Tidak mungkin, saudara. Dalam hidup saya pribadi, saya sudah melihat banyak pertolongan Tuhan. Tapi saya jarang menceritakan pertolongan itu di mimbar-mimbar. Sebab bagi saya, berkat jasmani itu bukan sesuatu yang penting sekali. Tapi saya sudah lihat banyak pertolongan Tuhan. Di saat-saat kepepet kami tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan, untuk dibayarkan, membeli sesuatu. Ada saja orang transfer, ada saja orang kirim, saudara. Itu luar biasa, Tuhan tidak mungkin biarkan kita. Ya, asal kita udah usaha, ongkang-ongkang kaki saja dan tentu tanam lutut berdoa, saudara. Tanam hati, angkat hati kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berkati hidup kita. Kemudian rasa cukup itu berkaitan dengan uang. Dan bagaimana kita mengelolanya, itu salah satu bentuk pertobatan kita. Jadi mari kelola dengan baik, saudara. Saya sampaikan ini beberapa waktu yang lalu bahwa rasa cukup itu dibentuk dari dua hal. Yang pertama bahwa percaya Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita. Dan yang kedua tahu dan lakukan apa yang Tuhan tuntut dari kita dalam hal mengelola uang dan harta benda. Jadi bukan cuma percaya Tuhan sediakan yang terbaik, tapi lakukan bagian kita dalam mengelola uang dan harta benda itu. Saudara punya 1.000, 2.000, saudara punya 10.000, punya 15.000, punya 12.000, coba kelola itu. Multiplikasikan itu dengan cara yang saudara ketahui, pasti Tuhan tolong saudara ya. Kemudian saya mau akhiri dengan Mazmur 50 ayat 7-15. Saya cuma mau kasih tahu begini, kita itu dijamin oleh Tuhan yang seperti ini, yang menyatakan dirinya kepada bangsa Israel di perjanjian lama dengan salah satu cara seperti ini. Saya kasih tunjuk sama saudara. Mazmur 50 ayat 7. Ini mungkin jarang kita baca. Next. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Artinya gini loh, kalau aku suruh persembahkan korban bukan karena aku butuh korban, itu Tuhan mau kasih tahu.
Sebab punyakulah semua itu. Itulah. Oke, next. Aku kenal segala burung di udara. Apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Saya mau kasih tahu, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjamin kita, yang buat perjanjian dengan kita adalah Tuhan yang punya segala isi dunia ini. Kalau Tuhan lapar, Dia tidak akan ngomong sama kita. Karena apa? Dia bisa ambil apa aja dari dunia ini untuk Dia makan. Tentu ini adalah sebuah figuratif, saudara ya. Ada sebuah pesan di situ yang mau disampaikan bahwa akulah yang punya segala sesuatu. Sebab punyakulah dunia. Dalam kitab Hagai dikatakan punyakulah emas, punyakulah perak. Daging lembu jantan ke aku makan, atau darah kambing jantan ke aku minum. Ini dalam konteks persembahan korban. Kenapa Tuhan kita persembahkan korban kepada Tuhan? Oh, karena Tuhan butuh daging. Tuhan bilang, punyaku segala bumi dan isinya. Kalau aku lapar, apakah aku akan ngomong sama kamu? Kalau aku lapar, tinggal ku ambil aja kambing satu ku makan. Nggak perlu kamu yang sembelihin lalu korbankan kepada Tuhan. Tuhan maksudnya mau ngomong gitu sama Israel. Punyakulah dunia dan segala isinya. Nah, ayat selanjutnya, ayat 14 itu menarik. Oleh sebab itu persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Bukan persembahkan korban binatang sebagai syukur. Karena itu punyanya Tuhan. Punyakulah dunia dan segala isinya, kata Tuhan. Sekarang persembahkanlah syukur karena Dia yang punya segala sesuatu memberikannya kepada kita. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Artinya apa? Dia yang punya segala sesuatu menjamin kehidupan kita. Bersyukurlah. Persembahkanlah syukurmu kepada Allah dan bayarlah nasarmu, tetap ada bagian kita. Bayarlah nasar kepada Tuhan yang maha tinggi. Berserulah kepadaku waktu kesesakan, ada tetap bagian kita. Dia punya segala sesuatu menjamin kita, tapi diminta kita berseru kepadanya. Waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Apa kesesakan yang kita hadapi saat ini? Pekerjaan yang tidak ada, gaji yang semakin merosot karena pandemi, yang dipotong-potong karena pandemi. Apa kesesakan kita saat ini? Tagihan yang harus dibayar, uang kontrakan yang harus dibayar, dan lain. Apa kesesakan kita? Uang makan yang sulit, jodoh yang belum muncul-muncul di depan mata. Bagi anak-anak muda, apa kesesakan hidupmu? Tuhan katakan, berserulah kepadaku, aku akan meluputkan engkau dan lihatlah engkau akan memuliakan aku. Amin, saudara. Jadi percaya Tuhan memelihara kita. Saya simpulkan. Jaminan Allah, yang pertama saya khotbahkan tadi, dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Bagaimana tahu ujiannya? Ujian doktrin, ujian gaya hidup, ujian sosial. Kepercayaan, ketaatan, dan kasih. Kalau saudara lulus 3 ujian ini, pakai jas saudara dan bangga dengan katakan dengan bangga, saya punya jaminan keselamatan. Yang kedua, jaminan Allah bahwa di dalam Kristus ada jaminan pemeliharaan jasmani. Kita harus bekerja dengan rajin untuk penuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, dan kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Terakhir, jaminan Allah itu konsepnya selalu perjanjian. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dalam jaminan keselamatan ada seperti itu, bagian Tuhan, bagian kita. Demikian juga dalam jaminan pemeliharaan jasmani, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dan akhirnya selamat melakukan bagian kita masing-masing. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.